Baik. Ini adalah dokumen Microsoft Word yang baru saya buka. Nah, sekarang kita akan langsung saja kita akan membuat tabel. Untuk membuat tabel sama seperti yang pernah kita bahas pada saat membuat kop surat sebelumnya. Yaitu dengan melalui menu insert, ya. Kemudian kita pilih tabel, kemudian kita tinggal pilih berapa baris dan berapa kolom. Misalkan saja saya ingin membuat 5 baris 4 kolom ya. Jadi 4 kolom 5 baris. Oke, seperti ini. Kemudian misalkan saja untuk judul kolom saya masukkan saja contohnya nama barang. Kemudian jumlah, harga, dan total. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk mengedit satu tabel. Untuk menata layout, istilahnya menata layout, ya, mengedit tabel itu menata layout, maka kita bisa klik pada menu layout di tabel tools. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk membenahi layout dari satu tabel. Yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu adalah perataan. Ya. Jadi perataan teks yang ada di judul kolom tabel ini. Nah, untuk perataan, misalkan kita ingin mengatur perataan dari semua teks pada judul kolom, tinggal kita blok. Untuk mengeblok kita boleh menggunakan cara seperti ini, yaitu digeser, ya, diklik sambil digeser atau klik and drag. Ya. Tapi juga bisa langkah yang lebih cepat adalah tinggal klik di sebelah kiri tabel lurus dengan baris yang akan kita blok. Kemudian tinggal kita klik saja. Jadi posisinya kita letakkan di sini, baru kemudian kita klik. Ya. Nah, kemudian untuk perataan di sini ada berbagai macam perataan, yaitu rata kiri atas, rata tengah atas, dan seterusnya. Ini tinggal kita bisa lihat. Nah, untuk melihat perubahan itu, kita tinggal atur tinggi baris saja, agar supaya lebih tinggi. Kemudian kita blok seperti ini, kemudian kita coba. Ini rata tengah atas, rata kanan atas, kemudian rata tengah kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri bawah, rata tengah bawah, rata kanan bawah. Itu untuk perataan. Sedangkan untuk text direction di sini digunakan untuk mengubah judul kolom dari horizontal menjadi vertikal. Kita tinggal klik aja text direction ini, maka nanti akan berubah. Jadi seperti itu perubahannya. Nah, tinggal kita ingin pilih yang mana. Biasanya untuk judul vertikal, jika seandainya kita mengendaki lebar kolom itu sempit, ya, tetapi judul kolomnya panjang teksnya. Itu text direction. Kemudian fasilitas lainnya kita geser ke kiri. Ya. Misalkan saja, saya ingin agar supaya
tinggi baris kedua, ketiga, keempat, kelima ini berubah menjadi tinggi dengan cara yang cepat. Ya. Kita tinggal atur salah satu dari tinggi barisnya. Misalkan ini boleh, ya. Jadi begini boleh, yang ini juga boleh. Kemudian ini. Nah, perhatikan bahwa tinggi baris untuk baris kedua, 3, 4, dan 5 ini tidak sama. Agar supaya sama, tinggal diblok saja. Kemudian kita pilih distribute rows. Maka nanti tinggi barisnya akan sama. Hal yang sama juga terjadi pada kolom. Jadi misalkan seperti ini. Kemudian jumlah, harga, dan total kolomnya akan kita samakan. Tinggal kita blok saja kolomnya. Baru kemudian kita pilih distribute columns. Maka lebar kolom untuk jumlah, harga, dan total akan sama. Itu cara bagaimana kita menggunakan fasilitas distribute rows sama distribute columns. Untuk menyamakan tinggi beberapa baris dan menyamakan lebar beberapa kolom. Kemudian ada juga fasilitas auto fit. Ya. Jadi fasilitas auto fit itu disesuaikan dengan ini, apakah contents, apakah window, apakah column width. Ya. Fix column width. Fix column width berarti jika ada isi kolom melebihi lebar, maka isinya akan turun ke bawah, lebar kolomnya tetap. Itu fix column width. Kalau sesuai dengan konten, misalkan lebarnya jumlah, sesuai dengan lebarnya jumlah, lebarnya harga, dan total, tinggal kita pilih yang ini. Ya. Maka semuanya akan disesuaikan dengan kolom. Lebar dari teks yang ada di masing-masing kolom. Kemudian kalau kita pilih auto fit window berarti seperti tadi. Pada saat kita membuat tabel pertama kali. Kemudian kalau seandainya kita ingin memilih fix column width, ya. Ini kalau seandainya saya nulis ya, panjang, maka kolom lebar kolomnya tidak berubah. Berbeda dengan kalau seandainya saya menggunakan tidak menggunakan itu tadi. Nah. Jadi pada saat ini aktif seperti ini, kalau kita nulis, ini sudah terlanjur berubah, ya. Sehingga tetap hasilnya adalah fix terus. Tetapi jika suatu saat kalian pernah mengalami bahwa pada saat mengetik isi dari kolom, isi dari sel itu melebihi, kemudian lebar kolomnya menyesuaikan dengan panjangnya isi teks yang ada di sel tersebut, maka itu dikarenakan tidak fix column width. Ya, jadi pada saat fix column width, maka akan menyesuaikan lebarnya. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Oke, itu untuk kaitannya dengan auto fit. Ya. Kalau height dan width ini kita mengubah tinggi baris, height ini mengubah tinggi baris secara manual. Kemudian width ini juga mengubah lebar kolom secara manual. Tinggal kita ketik berapa ukuran sentimeternya. Kemudian untuk split cells ini digunakan apabila misal jumlah ini akan kita bagi 2 kolom untuk isinya saja. Jadi untuk baris kedua sampai ke 5. Ini kita blok dulu, baru kemudian kita bisa klik split cell. Mau dibagi menjadi berapa kolom? Tinggal kita tentukan. Kalau 2 kolom ya tinggal seperti ini saja. Kalau seandainya ingin 3 kolom,
Ya tinggal kita ganti. Di mana number of rows-nya tetap ya. Ya kolom. Ini gunanya split share. Sekarang bagaimana dengan split table? Split table itu adalah untuk memisah antara satu baris dengan baris yang lain. Misalkan saja baris yang ketiga ini akan saya pisah dengan baris ke-1 dan kedua. Saya letakkan aja di situ posisi pointernya, jadi di sini. Baru kemudian kita klik split table. Maka nanti baris ke-3, 4, 5 itu tidak menyatu dengan baris 1, 2. Itu karena split table. Kemudian jika seandainya untuk baris ke-5 ini nanti akan saya gunakan untuk menulis jumlah. Di mana tulisan jumlah itu berada di tengah-tengah antara nama barang, jumlah, dan harga. Cukup kita blok aja seperti ini, kemudian kita klik merge. Baru kemudian kita tulis jumlah. Kemudian rata tengah misalkan. Seperti ini. Nah, sekarang saya coba masukkan data. Misalkan saja ini pensil. Kemudian ini penghapus. Ini buku. Jumlahnya berapa? Misalkan saja ini 6. Ini penghapusnya 10. Bukunya 15. Kemudian harga. Pensil harganya 1.500 misalkan. Kemudian penghapus harganya 3.000. Buku harganya 15.000. Nah, untuk data berupa angka, jika seandainya kita akan meletakkan di tengah-tengah, ya, jadi kita ingin meletakkan di tengah-tengah secara vertikal, karena ini tidak di tengah vertikal, cukup kita blok saja, kemudian kita pilih ini. Ini berarti rata kiri tengah. Jadi rata kiri semua, tapi posisinya tengah secara vertikal. Kemudian misalkan saja, kita akan meluruskan angka satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, begitu seterusnya. Maka kita bisa gunakan fasilitas decimal tab. Letaknya tab itu ada di sini, pengaturannya. Jadi kalau L bentuknya seperti L ini, itu berarti rata kiri. Ini rata kiri. Kemudian kalau diklik sekali, itu rata tengah. Seperti T ini berarti rata tengah. Kemudian kalau L terbalik itu berarti rata kanan. Right tab. Kemudian kalau rata tengah ada tanda titiknya itu berarti rata desimal. Decimal tab. Kemudian ini digunakan untuk membuat garis vertikal. Ya, jadi bar tab. Kemudian ini adalah first line indent ya, first line indent. Kemudian yang ini adalah hanging indent. Jadi kita bisa mengaturnya melalui ini. Nah, untuk meluruskan angka di dalam kolom jumlah, di mana satuan diluruskan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, maka ini bisa kita blok. Ya. Kemudian kita pilih yang decimal tab. Jadi decimal tab yang ada titiknya. Ini. Baru kemudian kita klik pada posisi mana. Misalkan saja posisi tengah-tengah antara 8 dengan 9 ini. Maka akan diluruskan seperti ini. Kalau seandainya ingin digeser, tinggal digeser ininya saja. Jadi tab desimalnya. Itu tinggal digeser. Begitu juga halnya dengan harga. Harga juga demikian. Ini masih decimal tab. Langsung kita klik di sini. Maka satuan diluruskan dengan satuan, puluhan, dan begitu seterusnya. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya kita akan memasukkan rumus ke dalam tabel. Jadi kalau judul kita sudah
Sudah mengetahui bagaimana caranya, tinggal mengetik saja. Sekarang kita memasukkan atau data teks yang lain, data angka. Sekarang bagaimana kalau kita ingin memasukkan rumus di sini? Maka kita tinggal letakkan mouse-nya di sini, mouse pointernya, insertion point-nya. Baru kemudian kita klik formula yang ada di layout toolbar. Ini kita klik formula. Kemudian kita bisa tuliskan rumusnya. Nah, untuk menuliskan rumus di sini, kita gunakan aturan seperti di Microsoft Excel. Jadi, nama barang, jumlah, harga total ini baris 1. Nama barang itu kolom A, jumlah kolom B, harga kolom C, total kolom D. Pensil itu berarti baris 2, begitu seterusnya. Berarti kalau 6 kali 1500 itu berarti B2 kali C2. Maka hasilnya seperti ini, 6.000. Selain bisa memasukkan rumus seperti tadi, kita juga bisa mengatur sekalian format angkanya. Ini saya masukkan saja. Berarti kalau ini B3 kali C3. A, B. 1, 2, 3. Jadi 10 kali 3.000 berarti B3 kali C3. Kemudian format angkanya kita bisa pilih. Jadi format angkanya kita bisa pilih. Apakah hanya ribuan saja yang dipisahkan oleh koma, desimalnya 0. Jadi tidak diikuti dengan desimal. Kemudian yang berikutnya, format berikutnya, ribuan dipisahkan oleh koma, kemudian diikuti dengan 2 angka desimal. Ya. Kemudian format yang ketiga, selain ribuan dipisahkan oleh koma, kemudian diikuti dengan 2 angka desimal, disertai dengan simbol dolar. Dan kalau ada nilai negatif, itu diletakkan di dalam tanda kurung. Sedangkan yang di bawahnya ini adalah format untuk persentase. Mau angka langsung diikuti persentase, kemudian diikuti 2 angka desimal saja, mengatur angka biasa diikuti 2 desimal, atau persentase diikuti 2 angka desimal. Saat ini kita pilih aja yang pilihan kedua. Kemudian saya klik OK. Maka nanti akan dilengkapi dengan 2 angka desimal. Kemudian ribuan dipisahkan oleh koma. Sekarang bagaimana kalau seandainya saya ingin angka 9.000 formatnya sama dengan 30.000. Maka yang kita lakukan adalah kita klik kanan angka 30.000, kemudian kita pilih toggle field codes. Begitu juga dengan angka 9.000. Ini toggle field codes. Nah, di angka yang pertama tadi, total yang pertama, itu tidak dilengkapi dengan format angka. Di mana format angkanya itu adalah ini. Ya, yang saya blok ini. Nah, itu bisa kita tambahkan. Saya tinggal copy saja, kemudian saya pastekan di sini. Jadi seperti ini. Kemudian untuk sel berikutnya juga bisa kita paste. Ya. Jadi ini kita ganti menjadi B4 kali C4. Ini kita edit seperti ini. Setelah selesai, baru kemudian kita kembalikan lagi dalam bentuk angka dengan klik kanan, kemudian pilih toggle field. Perhatikan harganya belum berubah. Kalau untuk ingin berubah 9.000 menjadi 9,000.00, diklik kanan, kemudian pilih update field. Begitu juga yang bawah.
15 kali 15.000 harganya tentu saja bukan 9.000. Ini tinggal diklik kanan, kemudian update bills. Harganya seperti ini. Untuk meluruskan, di mana satuan diluruskan satuan, desimal diluruskan dengan desimal, maka ini kita blok aja. Kemudian kita pasang decimal tab-nya. Hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau seandainya nanti suatu saat ada perubahan? Jadi kalau ada perubahan, maka tinggal kita update saja. Misalkan ini 15 atau 17 lah. Kemudian angka 9.000 kita akan sesuaikan, maka tinggal diklik kanan. Kemudian update bill. Hasilnya seperti ini. Itu kalau seandainya kita ingin memasukkan rumus di dalam tabel Microsoft Word. Kemudian berikutnya di bawah ini, saya akan masukkan jumlah semua angka yang ada di atas. Maka saya letakkan pointernya dari sini, kemudian saya klik formula. Kemudian saya pilih ini. Saya biarkan tulisannya sum above. Sum above itu berarti jumlahkan semua angka yang ada di atas sel ini. Kemudian formatnya saya pilih yang ini. Pak, bagaimana kalau seandainya saya tidak ingin menjumlah tetapi ingin rata-rata, maka kita bisa pilih average. Jadi kita tulis average above. Jadi seperti ini. Ini hasilnya adalah rata-rata. Terus bagaimana kalau seandainya saya ingin, kalau sudah terlanjur rata-rata ingin menjumlah, saya klik kanan, ya. Kemudian saya klik toggle fields, average-nya saya ganti sum. Ya. Kemudian saya klik kanan lagi, toggle fields, kemudian saya update. Ini hasilnya sum. Kemudian agar supaya lurus, saya pasang desimal tab-nya. Ya. Seperti ini. Itu cara kita bisa memanfaatkan fasilitas rumus. Misalkan saja kita ingin menambah baris. Nambah barisnya di atasnya jumlah misalkan. Kita letakkan pointernya di atas jumlah. Kemudian kita bisa klik insert above. Ya. Ini nambah baris. Tetapi kalau hasilnya adalah mengcopy baris di posisi pointer. Kalau seandainya kita ingin menambah baris di bawahnya buku tetapi jumlah kolomnya sama 4, maka saya letakkan di buku, baru kemudian saya klik insert below. Di sini. Kalau left dan right ini digunakan untuk menambah di sebelah kiri kolom posisi pointer atau sebelah kanan posisi pointer. Delete untuk menghapus. Sedangkan untuk iris ini digunakan apabila kita ingin menghapus secara manual satu garis. Misalkan ini saya klik, ya. Kemudian saya klikkan di sini. Nah, maka garis kolomnya, garis batas antara kolom 1 dengan kolom 2 akan hilang. Sedangkan untuk draw ini digunakan untuk menggambar garis secara manual. Ini saya klik, misalkan saja saya gambar di sini. Maka nanti akan ada tambahan garis secara manual. Itu untuk membuat garis manual. Berikutnya sekarang, misalkan saya ingin memformat tampilan tabelnya agar supaya berwarna, maka saya letakkan pointernya di sini. Kemudian kita bisa juga gunakan ini, select semua tabel, ya, select all table. Baru kemudian kita pilih desain. Nah, di sini kita bisa pilih
desain tabelnya seperti apa, warnanya seperti apa. Ya. Nanti kalau ingin mengganti, ya, mengganti formatnya tinggal diatur secara manual. Jadi bisa diatur secara manual. Jadi contohnya seperti ini. Antara judul nama barang dengan jumlah tidak ada garis putihnya, kemudian jumlah dengan harga, demikian seterusnya. Misalkan kita ingin tambahkan garis putihnya, cukup kita blok aja semuanya ini. Kemudian untuk menggambar garis putih itu bisa dilakukan dengan cara kita klik menu home, ya. Kemudian kita pilih ini border. Kemudian kita klik borders and shading. Kemudian kita bisa pilih garisnya. Kemudian warnanya kita warna putih. Setelah itu kita klik di antara sini. Jadi diklik seperti ini. Jika ini terlalu tebal, maka kita bisa mengaturnya. Kita pilih, kemudian kita klik putih, kita pilih yang setengah misalkan. Kemudian kita klik di sini. Jadi kita klik di sini. Kalau vertikal berarti yang berubah hanya vertikal saja. Maka nanti akan muncul garis putih. Tapi ada juga cara lain, ya. Jadi cara lain, misalkan saja untuk judul kolom ini, saya ingin memberi warna, jadi warna putih diantaranya itu bisa juga dilakukan dengan cara begini, border shading, ya. Baru kemudian kita pilih model garisnya. Ini model garisnya ini yang double, seperti ini. Kemudian ketebalannya kita pilih yang 3/4 misalnya, 3/4. Langsung kita klik di sini. Ini juga bisa. Seakan-akan warnanya putih, padahal itu bukan. Tinggal kita ingin yang model yang mana untuk memberi garis batas putih. Jadi seperti ini. Ya, kalau tinggal nanti dilanjutkan. Nah, berikutnya misalkan saja saya ingin tabel ini kita letakkan di tengah-tengah secara vertikal. Kita tidak perlu harus tekan enter dari atas ke bawah. Sudah bisa dipastikan tidak akan bisa tengah persis secara vertikal. Agar supaya tengah persis secara vertikal, maka kita bisa pilih menu layout seperti sebelumnya, kemudian kita pilih page setup. Setelah itu kita pilih layout, maka di sini ada pilihan vertical alignment-nya center. Maka nanti tabel ini sudah diletakkan tengah-tengah persis. Ini sangat bermanfaat sekali jika seandainya kita ingin membuat cover di depan, kemudian kita tidak perlu harus pertimbangkan jarak antara judul, logo, kemudian nama instansi dan seterusnya. Itu tidak perlu, cukup kita beri saja jarak baris yang kita inginkan, baru nanti untuk meletakkan di tengah-tengah secara vertikal kita gunakan cara seperti ini tadi. Layout, page setup, ya, kita pilih layout lagi, vertical alignment-nya dipilih. Begitu juga seandainya kita akan meletakkan tabel ini di bawah. Jadi tidak perlu harus di-enter banyak kali ke bawah agar supaya turun ke bawah, tidak perlu. Cukup dipilih vertical alignment-nya bottom. Kita klik.
Sedangkan untuk pilihan vertical alignment justified tidak bisa digunakan pada kondisi saat ini. Ya, nanti akan saya sampaikan di kesempatan yang lain. Jadi kalau ini saya klik, ya tetap saja hasilnya rata atas. Jadi justify-nya tidak bisa untuk kondisi saat ini. Itu cara bagaimana kita membuat tabel. Berikut bagaimana cara kita memformat. Kemudian seandainya kita ingin bahwa, saya letakkan kembali di atas, bagaimana kalau seandainya jumlah barisnya ini melebihi satu halaman. Misalkan saya sisipkan ya. Saya sisipkan baris sehingga nanti hasilnya adalah sampai baris ini. Nah, setelah melebihi satu halaman, jika ada tabel yang melebihi satu halaman seperti ini, jangan lupa untuk selalu menampilkan nama judul kolom di setiap halamannya. Untuk menampilkan judul kolom di setiap halaman, cukup kita blok saja judul yang atas. Kemudian pada layout di tabel tools, ini kita pilih repeat header tools. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah cara bagaimana kita membuat tabel dan memformat tabel, memasukkan rumus dan seterusnya. Itu cara bagaimana kita nah, satu lagi tambahan. Bagaimana Pak kalau seandainya saya ingin memformat angka 1500 ini? Ya. Jadi angka 1500 ini kita format seperti ini ya, tinggal kita copy saja formatnya ya. Jadi kita copy saja formatnya. Kita klik toggle field ya. Kemudian kita pilih formatnya ya. Ini secara manual boleh ya. Tapi kalau seandainya ingin menggunakan fasilitas jika seandainya kita ingin menggunakan formula juga demikian boleh ya. Jadi ini tadi kita masukkan di sini. Jadi kita harus tetap gunakan tanda sama dengan ya, untuk memasukkan angka agar supaya bisa diformat. Atau kita bisa gunakan penulisan biasa saja ya, 3000.00 langsung begini juga boleh ya. Ini berarti kalau yang ini manual, sedangkan yang ini adalah pakai rumus. Kalau ini juga pakai rumus ya, tapi biasanya harga tidak menggunakan rumus ya, diketik manual saja. 250 misalkan. Ini tinggal kita update.
titik 00. Ya, ini titik 00. Kapan kita menggunakan pemisah titik, kapan kita menggunakan pemisah koma untuk desimal tergantung dari setup tanggal yang ada di komputer. Kalau setup tanggal di komputer itu atau regional settingnya itu di setup Indonesia, maka pemisah desimalnya koma. Sedangkan jika seandainya Amerika atau Inggris, maka pemisahnya adalah titik. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini untuk membuat tabel